Halo sahabat sehati dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Edward Sebastian boleh kembali hadir di hadapan sahabat sehati untuk memberikan cerita-cerita yang sangat menginspirasi, cerita yang bisa memotivasi kita, dan cerita yang bisa membawa dampak positif bagi kita. Kembali lagi bersama saya di podcast Sehati, Senyum Anak Hebat Indonesia, persembahan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, saat ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan seorang yang sudah dinyatakan sembuh dari kankernya, seorang yang sangat-sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kita untuk memberi kita dampak positif tentang bagaimana perjuangan hidupnya melawan kanker hingga bisa ada sampai hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, Rasya. Halo, Kak. Nah, jadi Rasya ini seorang survivor cancer. Ya, sahabat sehati, Rasya seorang survivor cancer yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker. Kalau boleh tahu kankernya kanker apa? Kanker leukemia. Jadi dengan kanker darah yang dideritanya dan saat ini sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Saat ini kegiatannya Rasya apa? Lagi sibuk sekolah. Sekolah. Kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Wah, jadi sudah usianya 16 tahun berarti ya. 16 tahunan lah ya. Oke. Nah, Rasya, aku mau masuk langsung ke pertanyaan pertama nih. Langsung diinvestigasi nih. Boleh nggak aku dan sahabat sehati mendengar gimana sih ceritanya awal mula kok bisa didiagnosa leukemia dan perjalanan di kemoterapinya seperti apa? Boleh diceritakan? Awalnya itu kan dari kelas 6 SD mungkin tadi. Kelas 6 SD kenaikan kelas itu awalnya pas di sekolah itu suka pusing, terus pucat, kalau berdiri lama nggak kuat, sama badan pegal-pegal. Terus kalau habis maghrib juga demam kan. Nah di situ karena penasaran karena apa, akhirnya dibawa ke rumah sakit, klinik. Dokter dari kecil yang nanganin kan. Disaranin ke rumah sakit besar. Pertama itu periksanya ke Mitra di Depok. Cek darah. Karena belum ketahuan juga penyakitnya apa, disuruh rujuk ke Fatmawati. Nah di situ ketemu dokter penyakit dalam juga, langsung disuruh BMP. Oh, jadi awalnya itu keluhannya karena sering pusing, ya. Kemudian setiap habis maghrib itu demam. Berapa lama itu pusingnya? Tergantung kalau kecapean gitu. Oh, jadi keluhannya sering pusing, kemudian setelah maghrib itu sering demam, sehingga dibawa ke dokter untuk kemudian diperiksa lebih lanjut lagi. Nah, kemudian setelah dinyatakan leukemia di Rumah Sakit Fatmawati ya, tadi kan dari dokter keluarga kemudian ke Rumah Sakit Mitra, kemudian dibawa lagi ke Rumah Sakit Fatmawati. Di Rumah Sakit Fatmawati setelah dinyatakan leukemia, tindak lanjut dokternya diapakan? Iya, langsung disuruh rawat. Langsung dirawat? Iya, pengobatan langsung. Pengobatan di kemoterapi ya? Iya, di kemoterapi. Nah, berapa lama itu di kemoterapinya? Kalau leukemia itu ada protokol ya. Protokolnya itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi di kemoterapi selama 2 tahun itu. Mulai tahun berapa itu? Dari 2018 sampai 2020 awal. Oh, jadi dari tahun 2018 sampai 2020 di kemoterapi itu full di rumah sakit berarti ya selama 2 tahun ya. Wah, jadi sempet ketinggalan nggak sekolahnya? Kalau sekolah enggak, karena kan sambil kemo sambil belajar juga. Oh, jadi menambah inspirasi nih. Ternyata di rumah sakit pun bisa belajar ya sahabat sehati. Nah, selama di kemoterapi ada efek sampingnya nggak dari kemoterapi itu? Ada banyak. Dari pertama tuh pusing, terus moodnya tuh suka labil gitu Kak. Naik turun ya. Iya, marah, terus gampang marah, nangis juga sering. Terus ya rambut kan juga rontok. Oh iya. Dari situ. Jadi dari kemoterapi efek sampingnya ya seperti pada umumnya lah ya, mual, muntah, kemudian rambutnya botak ya. Berapa kali botak? Baru cuma sekali. Oh, cuma sekali botak ya. Digundul habis atau enggak? Karena kan rontok semua. Oke, jadi benar-benar efeknya lumayan berat juga ya. Jadi ditambah dengan emosinya yang naik turun ya. Bisa nangis, sebentar bisa marah gitu ya. Nah, kemudian waktu di kemoterapi nih, teman-teman yang dirawat kan pasti sekamar ada ya. Nah, itu bagaimana? Kamu apakah dekat dengan mereka? Kamu ngobrol juga nggak sama mereka tentang sakitnya atau bagaimana? Kalau di Fatmawati jujur tuh kebanyakan anak kecil kali ya mungkin. Jadi teman sekamar itu anak kecil. Oh, justru malah yang seumuran dengan Rasya nggak ada jarang. Ya? Jarang ya. Oke, jadi karena kebanyakan
usianya mungkin di bawah 10 tahun kali ya. Oke, jadi ya bisa membaur dengan anak kecil juga tapi ya. Iya. Jadi penyemangat juga bisa. Nah, tuh. Jadi role modelnya buat Iya. anak kecil itu ya. Oke, kemudian tadi untuk berobat kan berobatnya di Rumah Sakit Fatmawati ya. Kemudian ada dokter atau suster yang diingat nggak? Boleh loh disapa dokter dan susternya. Ada dokter Tumpal. Dokter Tumpal, Yang kemudian dari pertama pengobatan sampai sekarang masih. susternya? Susternya udah lupa. Susternya udah lupa. Tapi dokternya dokter Tumpal ya. Iya. Nih dokter Tumpal kalau hari ini menjadi penonton dari podcast Sehati, ini rahasianya sudah ada, sudah sekolah, bahkan sudah sehat seperti sekarang ya. Waduh, itu semua tidak lepas dari obat yang diberikan oleh dokter Tumpal. Nah, kemudian selama di rumah sakit, selama 2 tahun pengobatan itu, siapa yang selalu menemani Rasya, yang selalu memberikan semangat buat Rasya selama pengobatan? Yang pertama pasti orang tua. Kedua teman-teman ya, keluarga yang support juga. Jadi peran dari keluarga itu sangat penting ya, karena dalam kondisi apapun, terutama mama dan papanya pasti selalu ada ya di rumah sakit ya, kemanapun Rasya pergi pasti ada mama papanya ya. Dan tidak lupa dari teman-teman juga, dari teman sekolah, mungkin dari teman di lingkungan rumah yang selalu mendukung Rasya dalam pengobatan supaya tetap semangat dan bisa sembuh ya. Nah, kemudian tadi Rasya di awal sempat bilang sudah kelas 1 SMA, tidak pernah putus sekolah ya. Enggak. Nah, ini kan sudah hampir 2 tahun lah pandemi ya kita lewati. Kangen nggak sekolah tatap muka lagi? Kangen banget. Kangen ya. Sudah tatap muka belum? Udah kemarin Rabu. Sudah mulai tatap muka ya, tapi masih terbatas ya. Iya, masih terbatas. Nah, tuh gimana tuh perasaannya sekolah tatap muka tuh? Ya seneng juga, karena kan kalau di sekolah online tuh pelajaran jadi kurang masuk. Oh, ya, karena udah pelajaran yang nggak masuk ditambah gurunya kalau ngomong kresek-kresek ya, suaranya putus-putus, jadi semakin nggak masuk materinya ya. Tapi sudah senang ya bisa ketemu teman-teman lagi ya. Wah, tinggal tunggu yang universitas aja nih. Universitas nih belum ada lampu hijau untuk ke kampus ini kayaknya nih, masih ya kita berdoa supaya cepat kembali ke kampus seperti biasa ya. Tapi kayaknya sampai hari ini belum ada sih, masih lampu merah untuk ke kampus itu ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang masa lalu Rasya, bagaimana menjalani pengobatan walaupun masih belum terlalu lama ya, masih tahun 2020 ya. Kemudian kita sudah berbicara di masa sekarang nih. Masa sekarangnya sudah sekolah, bahkan tadi lebih hebatnya lagi tidak pernah berhenti sekolah ya. Bahkan aku aja sempat berhenti 1 tahun sekolah. Jadi dengan kondisi yang sedemikian katakanlah berat gitu ya, dengan leukemia, justru Rasya bisa melewatinya dengan semangat. Nah, hobi Rasya tuh apa sih? Kalau hobi dibilang tuh belum tahu, belum Belum ada. tahu. Soalnya tuh kan aku tuh anaknya bosenan, jadi tergantung juga. Jadi hobinya tuh tergantung mood ya. Kalau lagi moodnya pengen dengerin musik ya udah hobinya dengerin musik gitu. Kalau moodnya lagi pengen nari ya nari gitu ya. Wah, jadi hobinya banyak sebenarnya ya. Karena di setiap situasi dan di setiap kondisi selalu ada hobinya. Ya, jadi ya memang hobinya, tapi tetap harus ditetapkan kamu minatnya kemana gitu ya, kamu bakatnya di mana supaya bisa nanti kedepannya kamu gampang mengarahkannya, jangan buyar gitu ya. Nah, kemudian kamu suka ini gak sih, suka idol, mengidolakan siapa gitu? Ada. Siapa? K-pop, BTS sama Seventeen. K-pop, BTS sama Seventeen. Kayaknya ya, sahabat Sehati, saya sudah berapa kali mewawancarai anak-anak dengan kanker, survivor cancer, dan hampir semuanya mengidolakan BTS, sahabat Sehati ya. Jadi kenapa kok bisa mengidolakan BTS dan Seventeen? Kalau dari mereka kan BTS juga nggak cuma nyanyi tentang yang cinta-cintaan gitu. Lagunya banyak kayak buat lebih mencintai diri kita sendiri gitu, love myself. Jadi itu inspirasi. Jadi BTS itu bukan cuma tentang cinta-cintaan, romansa-romansa aja, tapi ada untuk mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu BTS sempat kerjasama sama salah satu restoran ayam tuh, ya kan? Keluarin BTS meal. Kamu dapat nggak BTS mealnya? Enggak. Kenapa? Dapat luar. Kehabisan ya? Iya. Kehabisan tuh, memang BTS mealnya laku banget di pasaran ya. Ngantrinya itu ojol tuh sampai beratus-ratus ojol satu outlet makanan itu ya. Jadi
kedepannya kalau ada lagi kamu bakal berusaha nggak buat dapetinnya? Iya. Harus ya. Supaya bisa dipasang di belakang HP ya, Iya, jadi benar. case HP ya. Nah, kemudian kalau musik nih. Nah, kalau tadi idolnya K-pop, berarti musik yang sering didengarnya juga musik K-pop ya. Nah, lagu apa yang paling sering didengar dari BTS dan Seventeen? Kalau BTS jujur yang Love Myself sama Epipani tuh. Oh. Karena ya harus mencintai diri sendiri gitu judul lagunya. Kalau dari Seventeen? Kalau Seventeen mungkin yang galau-galau gitu. Oh ya enggak. Oh jadi dua band ini memiliki bertolak belakang ya. Di satu sisi BTS mencintai diri Iya. sendiri, ternyata di sisi lain Seventeen senangnya yang galau-galau ya. Jadi ya balik lagi ya itu tadi ya, itu kan selera kita maunya. Kalau moodnya lagi bagus ya udah moodnya mencintai diri sendiri gitu. Kalau moodnya lagi jelek ya udah kita denger yang galau-galau aja gitu ya. Jadi banyak opsi lagunya gitu. Kemudian untuk ke Korea nih, pengen nggak sih ke Korea? Pengen banget. Pengen banget ya, pengen ketemu langsung sama BTS-nya Pengen. gitu ya. Siapa idola kamu atau apa bias kamu di BTS itu siapa? Taehyung. Taehyung. Wah, ini beda lagi nih. Yang kemarin Jimin. Ada lagi yang siapa lagi ya? Saya lupa namanya. Banyak kan itu Iya. BTS ya anggotanya ya. Bahkan tapi kalau kamu Taehyung ya, Taehyung. Yang mana orangnya ya? Yang paling cakep. Yang paling cakep ya. Pokoknya kalau di BTS mah semuanya cakep itu mereka ya. Orang-orang pilihan semuanya itu. Nah, nah ini berhubungan dengan BTS juga nih. Aku kemarin tuh kalau nggak salah yang dipanggil ke PBB itu BTS ya? Iya. Ya, itu dalam rangka apa itu BTS itu? Dia di sana menyampaikan pidato, mungkin pidato Mewakili Korea, Iya, mewakili. Republik Korea ya. Wah, jadi ternyata BTS bukan cuma joget-joget nyanyi-nyanyi ya, tapi ternyata mewakili Republik Korea Selatan untuk ada menyampaikan pidato di PBB ya. Wah, menyampaikan pidato, mungkin mengenalkan budayanya mereka sendiri. Oke, jadi sangat ini ya, ternyata nggak sia-sia gitu mengidolakan BTS. Jadi nggak cuma narinya aja yang diingat, tapi prestasi mereka di PBB pun juga bisa dilihat di seluruh dunia ya, gitu. Oke, bagus banget deh BTS. Jangan-jangan bentar lagi aku jadi ininya BTS lagi, jadi fans beratnya BTS. Apa sih nama fansnya? Army ya. Oke, jadi jangan-jangan aku bentar lagi aku jadi Army lagi ini karena semua narasumber hampir semuanya mengidolakan BTS gitu. Kalau Seventeen itu nama fans klubnya apa? Carrot. Iya. Oke, jadi kamu nih Army dan Carrot Iya. ya. Mengidolakan dua-duanya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang hobi idola Korea, semua udah kita bahas kupas tuntas. Cita-citanya nih Raisya, mau jadi apa sih? Kalau cita-cita sekarang dokter. Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Ya, awal kan terinspirasi juga dari sakit kan. Terus dokterku juga, dokter Tumpal itu menginspirasi banget. Nyembuhin beberapa pasien tuh banyak, nggak susah, nggak gampang. Oke, jadi pengen jadi dokter karena pengen lebih peduli lagi ya terhadap sekitar, terutama dari pengalaman pribadi yang dirawat rumah sakit 2 tahun ya. Iya, 2 tahun di rumah sakit dan terinspirasi dari dokter juga bagaimana mengobati pasien. Pengen jadi dokter, pengen menyembuhkan orang gitu ya, pengen menjadi alat pertolongan orang ya. Oke, jadi mulia sekali nih cita-citanya Raisya menjadi seorang dokter. Kita aminkan supaya benar-benar terjadi. Kita 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, atau mungkin 20 tahun lagi kita akan lihat Raisya jangan-jangan sudah menjadi direktur rumah sakit lagi ya kan. Amin, kita aminkan jadi direktur rumah sakit nanti ya kan. Nah, kemudian nih, tadi kan kita sudah bahas tentang pengobatannya, sudah bahas tentang sekolah, sudah bahas tentang Korea, sudah bahas tentang cita-citanya nih. Sekarang harapan Raisya untuk teman-teman yang mungkin masih berjuang melawan kanker, sedang ada di kamar dengan infus yang terpasang, apa pesan Raisya untuk mereka? Kalau harapan kedepannya itu yang sama, mungkin pejuang kanker juga, mungkin jangan patah semangat ya, jangan pernah menyerah. Pokoknya selalu berpikiran yang positif. Nah, Jangan dengerin omongan yang lain. Jangan omongin omongan lain yang jelek-jelek. itu dia yang penting ya. Jangan patah semangat, terus berpikir positif.
Orang lain mau ngomong yang negatif nggak usah didengerin ya. Pokoknya kita fokus, saya mau sembuh, saya ada di rumah sakit ini, saya harus sembuh gitu ya. Wah, Percaya pada diri sendiri. percaya pada diri sendiri. Jadi percaya pada diri sendiri itu yang penting. Karena kalau kita sudah pede, kita akan sembuh, kedepannya akan mulus pasti jalannya ya. Dokter dan obat-obatan itu hanya sarana ya. Yang penting dari kitanya mau sembuh atau enggak. Jadi buat teman-teman yang di kamar yang sedang dirawat atau yang sedang berjuang melawan kanker, percaya kalau Rasya bisa sembuh, teman-teman juga bisa sembuh ya pasti ya. Nah, tuh. Kemudian nih, harapan Rasya untuk YKAI. Apa harapan ke depannya? Harapannya semoga sukses terus bisa bantu anak-anak pejuang kanker yang lain nih. Jadi lebih maju. Lebih maju lagi. Kita aminkan bersama-sama harapannya Rasya untuk YKAI supaya kedepannya bisa semakin maju lagi, semakin banyak anak-anak dengan kanker yang ditolong, semakin banyak lagi menjadi penolong bagi bukan hanya bagi anak-anak tapi juga bagi orang tuanya ya, karena Memberi semangat juga. memberi semangat dan tidak lupa maju terus jaya selamanya ya. Nah, Rasya, tidak terasa nih kita udah ada di penghujung podcast kita ini. Perasaan baru ngomong ya, tapi kok udah mau habis aja ya. Nah, terakhir nih, pesan Rasya untuk teman-teman yang tidak terdiagnosa kanker supaya ayo dong peduli kepada kanker, itu apa pesan untuk mereka? Ya pesannya semoga yang walaupun kalian gak sakit lebih peduli sama pejuang kanker. Nggak dengan cara uang mungkin ya, tunai. Mungkin bisa dengan support, dukungan, terus semangat dari kalian juga dukung kita. Nah, itu tuh pesannya buat teman-teman di luar sana yang tidak terdiagnosa dengan kanker, bisa membantu kita yang pejuang kanker, tapi tidak melulu dengan uang ya. Bisa dengan memberikan doa pun sudah termasuk ya, dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan atensi kepada anak-anak dengan kanker, itu sudah salah satu bentuk untuk mendukung kita ya, terutama mendukung YKAI supaya terus berjalan sesuai dengan harapannya Rasya tadi, semakin banyak anak-anak dengan kanker yang ditolong. Nah, Rasya, gak kerasa udah selesai, udah gak ada pertanyaannya, udah habis pertanyaannya ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Rasya. Terima kasih sudah bercerita, sudah sharing buat kita semua tentang perjuangannya melawan kanker, tentang bagaimana bisa kena kanker tapi sekolahnya gak putus. Itu kan hebat ya. Itu luar biasa, jarang loh terjadi seperti itu. Biasanya kalau sudah di rumah sakit pasti udah sekolahnya berhenti dulu deh gitu. Tapi ternyata Rasya enggak ya. Rasya tetap maju terus dalam pendidikannya, dan kita doakan cita-cita Rasya menjadi dokter bisa tercapai dan terrealisasi. Nah, buat sahabat sehati juga aku mau mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan bagi sahabat sehati yang mau berdonasi, di hadapan layar kaca sahabat sehati itu sudah ada nomor-nomor rekening, ada nomor virtual account. Bahkan kalau sahabat sehati nggak mau ribet pakai ketik nomor, boleh di scan QR kodenya dan itu akan langsung menghubungkan sahabat sehati untuk berdonasi kepada YKAI. Dan jangan lupa untuk follow terus medsos-medsos dari YKAI. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube. Ini jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya dan komen di bawah ya. Share ke teman-teman sahabat sehati. Bahkan kalau sahabat sehati punya pengalaman, punya teman, punya keluarga yang terkena kanker, boleh share di kolom komentar. Kita cerita sama-sama bagaimana perjuangannya melawan kanker ya sahabat sehati. Dan akhirnya terima kasih Rasya sudah hadir, sudah memberikan inspirasi, dan yang kita percaya semoga memberikan dampak yang positif bagi para penonton di rumah. Nah, kita kan masih dalam masa pandemi nih ya. Kita nggak tahu sampai kapan COVID-nya akan berlangsung. Walaupun kita sudah sedikit bernafas lega lah karena COVID-nya agak turun gitu ya. Tapi tetap kita harus masih menjaga 5M. Apa itu 5M ya? Jaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas ya. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan itu, kita mampu untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi kita aja pakai masker ya. Kita aja pakai masker sahabat sehati, kita aja jaga jarak, nggak duduk tempat-tempatan gitu. Dan kita berdoa harapan kita ke depannya supaya pandemi ini segera berlalu. Rasya bisa sekolah full lagi di sekolah. Saya juga bisa kuliah full lagi di kampus, dan teman-teman sahabat sehati yang bekerja bisa work from office
maksimal 100% lagi ya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube YKAI, karena dengan Anda mensubscribe channel YouTube YKAI, sahabat sehati sudah membantu dan mendukung YKAI untuk terus berkarya dengan memberikan video-video inspiratif, dengan memberikan video-video yang tidak kalah menarik lainnya untuk sahabat sehati nikmati dan sahabat sehati tonton. Akhir kata, saya Edward Sebastian dan Rasya pamit undur diri dari sahabat sehati. Terima kasih. Dadah.